Anak-anak sebelumnya Pak, assalam. Nuril nakal. Ya nanti dulu ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sudah lemes. Kita cek semangat dulu. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya anak-anak. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah kelinci. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi satu, marilah berdoa. Oke, Mas Nuril bisa dipimpin doanya. Duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Mas Baik, Nuril, Pak. alhamdulillah sudah masuk ya Mas. Kemarin kemana Mas? Kita kalian fajar Pak, nggak masuk saya. Enggak Pak. Sudah langsung masuk materi saja ya anak-anak. Nakal Nuril Pak kemarin. Untuk materi pada hari ini ya anak-anak, kita akan membahas tentang dialog atau percakapan. Nah, ada yang tahu pengertian dari dialog atau percakapan itu? Belum, Pak. Belum Pak. Bisa disilakan Pak. Nah, dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, dalam menulis dialog, kita harus memperhatikan isi cerita dan perannya. Nah, isi cerita ini disesuaikan dengan tema, dengan memberi sebuah permasalahan atau konflik pada cerita yang akan dibuat. Nah, konflik tersebut bersifat batin atau perasaan, atau juga bertentangan dengan seorang tokoh lainnya. Nah, pemilihan bahasa dalam dialog ini harus sesuai dengan situasi. Misalnya dialog pada situasi formal harus menggunakan bahasa baku, sedangkan situasi non formal menggunakan bahasa tidak baku dalam dialog. Pihak-pihak yang terkait saling menyampaikan pertimbangan, pemahaman, dan menerima. Dalam dialog tidak ada monopoli pembicaraan dan kebenaran. Yang ada adalah berbagi dan bertukar informasi dan gagasan. Dari dialog diharapkan terbentuk saling pengertian dan pemahaman bersama yang lebih luas dan mendalam tentang hal yang menjadi bahan dialog. Nah, kemudian cara-cara menyusun dialog atau percakapan adalah yang pertama, menentukan topik pembicaranya. Kedua, menentukan tokoh-tokoh yang akan berdialog. Yang ketiga, menentukan posisi atau peran tokoh masing-masing. Yang keempat, membuat garis besar materi pembahasan atau pembicaraan. Yang kelima, menyusun dialog berdasarkan garis pembicaraan. Yang keenam, memperhatikan kaidah berdialog yang baik dan benar. Selanjutnya, nah dari manfaat dialog tersebut nanti dapat kita sikapi pada tingkat pribadi, yaitu dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima serta membanggakan kebersamaan dan hidup yang damai, saling menghormati dan saling percaya. Yang kedua, di tempat kerja, dialog dapat membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Dalam masyarakat, dialog dapat menjadi sarana saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, tingkat ekonomi, ideologi, kepercayaan, dan agama. Dan yang terakhir, dalam keseluruhan hidup bangsa. Dialog ini dapat memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa, dan mengambil arah hidup bangsa menuju masa depan.
Nah, dalam dialog tersebut ada beberapa istilah, yaitu atau contohnya diantaranya ada monolog, prolog, dan epilog. Nah, ada yang tahu pengertian monolog itu apa? Belum, Pak. Nah, pengertian monolog adalah percakapan yang dilakukan oleh satu tokoh atau tunggal. Dan selanjutnya, pengertian prolog. Prolog bisa disebut juga sebagai pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat mengenai cerita yang akan disajikan. Dan yang epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Nah, epilog ini pada umumnya berisi mengenai amanat atau kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita-cerita tersebut. Nah, dalam menyusun percakapan kita harus memperhatikan tanda-tanda dalam percakapan seperti tanda petik, tanda titik dua, dan huruf-huruf kapitalnya. Sebagai contoh, ini ada contoh percakapan seorang ayah dan anaknya yang bernama Deni sedang di sawah memetik sebuah buah-buahan. Nah, sebelum ke pembahasan ini, Bapak ada sebuah kuis. Ini ada amplop. Amplop ini ada materi yang akan kalian presentasikan nanti di depan. Ini ada 2. Yang mau maju silahkan, atau Bapak tunjuk saja. Tunjuk saja, Pak. Mas Fajar sama Mas Nuril, kita akan maju depan, duduk sini, Mas. Nah, ini ada 2 amplop ya, Mas. Ada 2 amplop. Nah, ini mau pilih yang mana? Nanti isinya ada kata, nanti Masnya, nanti Nuril sama Fajar bercakap-cakap isinya tentang sini. Atau mau sweet dulu, Mas? Itu kalahan. Ya udah, mau milih mana, Mas Fajar? Fajar? Ya, di kanan. Nuril berarti Nuril ya? Ini saja, Mas. Iya. Baik. Baik, Pak. Nah, itu ada kata apa, Mas? Ada apa dan siapa? Nah, ini nanti Mas Fajar membuat kata atau percakapan dengan Nuril menggunakan kata-kata ini dan ini. 1 kalimat percakapan saja, Mas. Oh iya. Baik. Silahkan, Mas. Apa? Nanti dijawab ya, Mas Nuril. Apa kamu pernah bolos sekolah? Pernah, dari. Siapa nama bapak kamu? Ngantuk. Oke, terima kasih Fajar sama Nuril. Ya. Bisa kembali, Pak? Bisa kembali, langsung duduk saja. Langsung duduk, Mas, nggak apa-apa, Mas. Nah, dari pembahasan tadi ini ada catatan, itu 1, setelah nama pelaku atau penutur digunakan tanda titik 2. Titik 2 itu. Nah, yang kedua, isi penuturan ditulis dengan tanda petik. Yang ketiga, huruf awal kalimat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita. Tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya, dan tanda seru untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Nah, sekian dari Bapak. Silakan untuk mempelajari materi-materi sebelumnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.